Hai Velas, pada kesempatan kali ini An mau menceritakan ulang tentang film yang berjudul Encanto. Film ini dirilis pada tahun 2021 yang menceritakan tentang keluarga Madrigal yang tinggal di pondok ajaib bernama Casita. Pondok Casita tersembunyi di daerah pegunungan Kolombia. Keajaiban Pondok Casita memberikan setiap anggota keluarga Madrigal memiliki kekuatan sihir masing-masing. Tetapi kekuatan sihir tersebut semakin melemah dan diambang kehancuran karena adanya ancaman. Bisakah keluarga Madrigal tetap mempertahankan Pondok Casita dan kekuatan masing-masing? Tidak perlu basa-basi lagi, mari tonton kelanjutan alur ceritanya bersama An Watch Puy. Alur kisah dimulai dengan scene Mirabel sebagai tokoh utama sedang bercerita bersama Abuela sang nenek. Mirabel membuka matanya dan melihat lilin yang berukiran kupu-kupu penuh dengan keajaiban. Sang nenek, Abuela, kemudian menceritakan asal-muasal lilin tersebut yang menjadi sumber utama penyebab Pondok Casita memiliki kemampuan sihir. Kejadian ini bermula saat Abuela sang nenek masih berumur sangat muda, sekitar 50 tahun yang lalu. Ia menikah dengan Pedro dan melahirkan 3 anak kembar. Saat itu, desa mereka diserang oleh perompak berkuda dan bersenjata. Abuela, Pedro, dan penduduk desa berlari menyelamatkan diri menyusuri sungai. Sampai pada saatnya, Pedro melakukan negosiasi dengan para perompak bersenjata. Namun, naas. Ternyata, Pedro menjadi tawanan dan dibunuh oleh perampok tersebut. Kemudian, lilin yang ia bawa tiba-tiba bersinar terang, berubah menjadi lilin ajaib yang tidak pernah padam, dan memberi Abuela sebuah pondok ajaib untuk tinggal. Ketika ketiga anaknya tumbuh pada usia tertentu, mereka mendapatkan kekuatan sihir dengan membuka salah satu pintu ajaib yang ada di dalam pondok. Setelah Abuela menceritakan kisah tersebut, saatnya Mirabel melakukan penobatan untuk mencari tahu apa kekuatan sihir yang ada pada dirinya. Mirabel tampak bersemangat sekali dan tidak sabar untuk membuka pintu tersebut. Bertahun-tahun berlalu, Mirabel tumbuh menjadi remaja cantik dan penuh dengan vibes yang positif. Mirabel merupakan gadis yang penuh semangat dan sangat bersyukur menjadi bagian dari keluarga Madrigal. Pondok Casita dengan barang-barang yang bisa bergerak sendiri selalu membantu Mirabel untuk menyiapkan pekerjaan rumah. Anak-anak di desa Encanto bersama Mirabel sedang bersenda gurau. Anak-anak menanyakan tentang kekuatan sihir yang ada pada Mirabel. Tapi Mirabel terlebih dahulu menceritakan kekuatan sihir keluarganya. Bibi Mirabel yang bernama Pepa memiliki kekuatan mengubah cuaca sesuai dengan keadaan emosional hatinya. Paman Bruno bisa melihat masa depan, tetapi dia menghilang. Keluarga besar pun enggan bercerita tentang Paman Bruno. Mama Julieta, ibu Mirabel, bisa menyembuhkan orang sakit dengan memberikannya makanan. Ayah Mirabel dan Paman Felix, sang suami Bibi Pepa,
merupakan penduduk desa yang tidak memiliki kekuatan sihir. Kakak sepupu Mirabel bernama Dolores memiliki pendengaran yang sangat tajam. Adik dari Dolores, si Camilio, bisa berubah wujud menjadi orang lain. Isabella, kakak kandung Mirabel yang sangat anggun, memiliki kekuatan menumbuhkan berbagai bunga yang membuat kota menjadi indah. Sedangkan Luisa sangat kuat bagaikan Hercules yang mampu mengangkat beban berat. Tapi ketika anak-anak mendesak untuk mengetahui apa kekuatan sihir Mirabel, Mirabel terus mengelak sampai akhirnya Dolores berkata pada anak-anak tersebut bahwa Mirabel tidak memiliki kekuatan sihir. Mirabel didn't get one. Hari itu adalah hari di mana keluarga Madrigal sedang merayakan tradisi penobatan kekuatan sihir pada Antonio, anak dari Bibi Pepa yang merupakan anggota terkecil dari keluarga Madrigal. Mirabel berusaha membantu untuk mempersiapkan perayaan tersebut, tetapi Isabella dan Nenek Abuela menyuruhnya untuk berhenti, karena menurutnya Mirabel selalu menghalangi dan merusak acara. So the best way for some of us to help is to step aside. Pada malam hari penobatan kekuatan sihir Antonio dimulai, penduduk desa ikut serta untuk melihat dan merayakan tradisi penobatan yang ada di keluarga Madrigal. Saat akan berjalan menuju altar dan membuka pintu, Antonio merasa gugup karena ia takut tidak mendapatkan kekuatan sihir seperti Mirabel. Tapi, Mirabel meyakinkan Antonio dengan menggandeng tangannya berjalan menuju pintu ajaib. Saat itu Mirabel kembali teringat akan dirinya sewaktu kecil ketika menjalani penobatan dan membuka pintu ajaib. Ternyata pintu ajaib menghilang dan cahaya lilin mulai meredup. Setelah Antonio sampai di depan pintu ajaib dan memegang pintunya, pintu tersebut bersinar sangat terang. Ternyata Antonio memiliki kekuatan sihir, bisa berkomunikasi dengan binatang. Ia merasa sangat senang karena kamarnya luas seperti hutan belantara. Semua keluarga Madrigal merasa bergembira dengan kekuatan sihir baru Antonio, terutama Nenek Abuela yang sangat bangga pada keluarganya yang memiliki kekuatan sihir. Hingga sang nenek melupakan Mirabel. Mirabel terlihat sedih karena merasa ia diperlakukan berbeda. Bahkan Mirabel tidak diajak foto bersama keluarga besar. Kemudian Mirabel pergi dari kamar Antonio dan tiba-tiba ia mendapati pecahan genting yang melukai tangannya. Seketika rumah Casita pun retak dan hancur. Mirabel bergegas berlari menuju sang nenek dan menceritakan bahwa Pondok Casita dalam bencana. Nenek Abuela pun keluar dan melihat, ternyata tidak terjadi apa-apa. Mirabel merasa gelisah dan mengadu pada ibunya tentang apa yang terjadi. Tetapi ibu Mirabel hanya mengatakan bahwa ia tidak ingin anaknya kehilangan arah seperti Paman Bruno. Mirabel tidak bisa tidur karena selalu memikirkan Pondok Casita yang diambang kehancuran. Ia menyelinap menuju tempat lilin abadi berada dan mendapati Nenek Abuela yang galau karena melemahnya kekuatan sihir yang ada pada Pondok Casita. Nenek Abuela sedang memohon kepada Pedro untuk keselamatan keluarganya. Mendengar hal tersebut, Mirabel berusaha untuk menyelamatkan Pondok Casita dan keluarganya dari bencana. Pada esok harinya, Mirabel menghampiri Dolores dan Luisa untuk menanyakan tentang penglihatan bencana yang ia alami kemarin. Awalnya, Luisa tidak menggubris Mirabel, hingga akhirnya Luisa mengatakan hal sejujurnya bahwa selama ini ia merasa lelah. Ia ingin beristirahat dari semua tekanan dan beban yang ia alami.
Luisa juga mengatakan bahwa saat Mirabel melihat keretakan pada rumah Casita, ia merasakan kekuatannya semakin melemah. Mirabel merasa bingung atas perkataan Luisa. Kemudian Luisa menyarankan untuk mencari jawabannya di kamar Paman Bruno, karena hanya Paman Bruno lah yang memiliki kekuatan sihir melihat masa depan. Mirabel menuju kamar Paman Bruno. Sampai di sana, ternyata hanya terdapat ruangan yang gelap dan penuh dengan pasir. Mirabel meminta kepada Pondok Casita untuk menghentikan derasnya pasir yang jatuh. Tapi Pondok Casita tidak dapat melakukan itu. Mirabel menerobos masuk, menaiki tebing-tebing, dan sampai pada suatu ruangan yang kemudian terkunci. Di dalam ruangan yang gelap itu nampak pecahan-pecahan yang bersinar berwarna kehijauan. Mirabel kemudian mengambilnya dan menyatukan beberapa pecahan tersebut. Ternyata yang terpampang pada pecahan tersebut adalah dirinya sendiri. Dinding ruangan itu mulai runtuh. Mirabel dengan cepat mengumpulkan pecahan misterius tersebut dan berlari pergi keluar dari kamar Paman Bruno. Mirabel tanpa sengaja menabrak Nenek Abuela yang terlihat sangat khawatir. Tiba-tiba Luisa datang dan mengatakan bahwa dirinya kehilangan kekuatan sihirnya dan tidak bisa mengangkat barang-barang lagi. Sore itu adalah hari pertunangan Isabella dan Mariano. Mirabel dengan cepat menuju kamarnya dan menyusun ulang pecahan misterius yang ia temukan di kamar Paman Bruno. Tiba-tiba ayah Mirabel datang dan mengetahui tentang pecahan misterius itu dan berusaha untuk menutupinya. Namun, Dolores yang memiliki kemampuan pendengaran yang tajam mengetahui hal itu. She's gonna tell everyone. Saat acara makan malam pertunangan Isabella dimulai, Dolores membocorkan rahasia tentang pecahan misterius tersebut kepada seluruh keluarga Madrigal. Ketika Nenek Abuela mengetahui hal yang sebenarnya, Pondok Casita kembali retak dan acara pertunangan Isabella berantakan dan dibatalkan. Mirabel melihat para tikus membawa pecahan berwarna hijau tersebut menuju ruangan rahasia di balik lukisan. Mirabel pun mengikutinya. Saat masuk ke dalam, Mirabel melihat seorang pria menakutkan memakai jubah yang menutupi kepalanya. Mirabel mengejar pria itu hingga ia terperosok dan akan jatuh ke dalam lubang. Pria tersebut menyelamatkan Mirabel, namun ia malah terjatuh ke dalam lubang yang ternyata tidak dalam. Tak disangka pria yang Mirabel kejar adalah Paman Bruno. Mirabel terkejut, ternyata selama ini Paman Bruno sendirian bersembunyi di dalam Pondok Casita dan selalu mengamati keluarganya dari celah dinding ruang makan. Mirabel menanyakan pada Paman Bruno apa alasan kepergiannya. Ternyata Paman Bruno ingin melindungi Mirabel. Me? I don't know which way it'll go, but Paman Bruno mengatakan bahwa pada malam penobatan Mirabel yang tidak mendapat kekuatan sihir, Paman Bruno melihat masa depan Pondok Casita hancur, dan Mirabel ada di sana. Melihat itu, Paman Bruno merasa kemampuan sihirnya tidak bisa menolong keluarganya, karena ia merasa apa yang menjadi penglihatannya selalu membawa petaka. Mirabel mendesak Paman Bruno untuk mencari tahu lebih dalam menggunakan kemampuan sihirnya melihat masa depan. Antonio mempersilahkan Paman Bruno dan Mirabel untuk melakukan sihir perjalanan waktu di kamarnya. Mereka melihat Mirabel bisa menjadi alasan runtuhnya Pondok Casita. Tetapi saat itu juga Mirabel melihat sesuatu yang berbeda, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu itu memberi solusi supaya Pondok Casita tetap utuh dan lilin tidak padam, yaitu dengan cara berpelukan dan menjalin hubungan baik dengan Isabella, kakaknya. Mirabel tidak ingin melakukan hal itu karena Isabella sangat menyebalkan. Tetapi
Bruno mencoba menasehatinya bahwa keutuhan keluarga Madrigal ada di tangan Mirabel. Mirabel menuju kamar Isabella dan meminta maaf atas semua kekacauan yang dilakukannya. Isabella bersikeras tidak mau memaafkan Mirabel dan memaksanya keluar. Mirabel membuat Isabella jengkel karena ia mengatakan bahwa Isabella egois dan manja. Isabella kemudian sangat marah dan tanpa sengaja ia mengatakan pengakuan yang sangat dalam. Ia merasa bahwa yang dilakukannya semua ini hanya untuk kepuasan nenek Abuela dan keluarganya. Ia juga tidak menyukai Mariano. Lalu muncullah sebuah kaktus kecil. Isabella merasa kekuatannya semakin bertambah. Ia bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman selain bunga. Merasa bahagia, ia mengajak Mirabel untuk menari dan bersenang-senang bersama. Mirabel dan Isabella mulai akur dan lilin ajaib pun kembali bersinar lebih terang. Retakan pun mulai memudar. Melihat kekuatan sihir Isabella yang semakin tidak terkontrol, nenek Abuela pun menghampiri Mirabel dan memarahinya, mengatakan bahwa Mirabel membawa pengaruh buruk dan harus berhenti. Mirabel sangat sedih karena seberapa keras ia berusaha tidak merasa cukup baik untuknya. Terjadi perselisihan antara nenek Abuela dan Mirabel yang membahas tentang ketidakpedulian nenek Abuela terhadap keluarganya. Yang ia pikirkan hanyalah kemampuan sihir yang dapat membuat penduduk desa terpukau. Pondok Kasita mengalami keretakan yang sangat besar dan dapat membelah gunung, hingga lilin ajaib perlahan mulai padam. Seiring padamnya lilin, kekuatan sihir dari masing-masing keluarga mulai lenyap. Keluarga Madrigal sangat terpukul atas kejadian itu. Melihat keluarganya yang kecewa atas apa yang terjadi, Mirabel memutuskan untuk pergi dan menghilang. Semua keluarga Madrigal dan penduduk desa mencari Mirabel. Sampai pada suatu ketika, sang nenek Abuela menemukan Mirabel sedang menangis di tepi sungai, tempat di mana nenek Abuela mendapat keajaiban. Mirabel meminta maaf atas perbuatannya. Sang nenek kemudian menceritakan kembali pada waktu itu pertama kali ia berkenalan dengan seorang pria bernama Pedro. Seiring berjalannya waktu, tumbuh benih-benih cinta antara mereka. Kemudian mereka menikah dan dikaruniai 3 anak kembar. Namun, desa mereka diserang oleh beberapa perompak berkuda, dan Pedro menyerahkan diri menjadi tawanan untuk melindungi mereka semua. Pedro memberikan lilin kepada nenek Abuela yang memberikan kekuatan ajaib, dapat melindungi semua warga desa dan dirinya. Nenek Abuela meminta maaf kepada Mirabel bahwa itu semua adalah salahnya dan mengatakan bahwa Mirabel tidak pernah menyakiti keluarganya. Mirabel memahami bahwa selama ini neneknya sangat menderita, kehilangan rumah dan orang yang dicintainya. Tapi tanpa adanya nenek Abuela, semua keajaiban itu tidak terjadi. Nenek Abuela mengatakan jika hadiah keajaiban sihir yang paling istimewa adalah Mirabel yang memiliki keberanian dan rela berkorban sama seperti Pedro. Hubungan mereka kembali membaik. Kemudian Paman Bruno datang dan membuat nenek Abuela terharu melihatnya kembali. Mereka bertiga kembali pulang dan disambut semua anggota keluarga Madrigal. Bibi Pepa dan Ibu Juliet sangat gembira dapat bertemu kembali dengan Paman Bruno. Mirabel meyakinkan keluarganya bahwa semua kekacauan ini bisa dibangun kembali meski tanpa kekuatan sihir. Mereka bekerja keras bersama-sama membangun kembali Pondok Kasita dengan dibantu penduduk desa. Mirabel dan Isabella membantu Mariano menemukan cinta sejatinya, yaitu Dolores, yang selama ini diam-diam menyukai Mariano. Hari demi hari berlalu, Pondok Kasita pun sudah selesai dibangun. Sang nenek mempersilahkan Mirabel untuk memutar kenop pintu.
Kemudian muncullah sinar yang terang menyinari seluruh pondok Kasita dan kekuatan sihir keluarga Madrigal telah kembali. Akhir film ini ditampakkan scene foto bersama keluarga Madrigal yang kembali utuh dan rukun. Pesan tersirat dari film ini mengajarkan bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Jangan menilai seseorang dari sampulnya. Siapa tahu orang tersebutlah yang berperan penting dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Nantikan kisah alur film lain di video selanjutnya.